Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Safa Amanda, dan teman saya Naila Syafran dan Eri Ahmad Fauzi. Tujuan pembelajaran 1. Identifikasi properti, pabrik, dan peralatan dan biaya terkait. Perusahaan seperti Huawei, Tata Steel, dan Royal Dutch menggunakan aset yang bersifat sama. Aset tersebut disebut properti, pabrik, dan peralatan. Istilah lain yang biasa digunakan adalah aktiva tetap dan aktiva tetap. Kami menggunakan istilah ini secara bergantian. Properti, pabrik, dan peralatan diklarifikasi sebagai aset wujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada orang lain atau untuk tujuan administratif. Mereka diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, properti, pabrik, dan peralatan mencakup tanah, struktur bangunan, kantor, pabrik, gudang, dan peralatan mesin, furnitur, dan perkakas. Karakteristik utama dan properti pabrik dan peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh dan digunakan untuk operasi dan tidak dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai properti pabrik dan peralatan. Misalnya, bangunan yang menganggur lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. Aset tetap yang dimiliki untuk kemungkinan kenaikan harga diklasifikasikan sebagai investasi. Selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah pada laporan posisi keuangan. Pengambang tanah dan subdividers mengklasifikasikan tanah sebagai persediaan. Mereka bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Properti, pabrik, dan peralatan menghasilkan layanan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode mendatang melalui biaya penyesuaian berkala. Pengecualian adalah tanah yang disusutkan hanya jika terjadi penurunan nilai yang material, seperti hilangnya kesuburan tanah pertanian karena rotasi tanaman buruk, kekeringan, atau erosi tanah. Mereka memiliki substansi fisik. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud yang dijadikan oleh keberadaan atau substansi fisik. Ini membedakannya dari aset tidak berwujud, seperti paten atau hak cipta. Tidak seperti bahan dasar, bagaimanapun properti pabrik dan peralatan tidak secara fisik menjadi bagian dari produk yang dimiliki untuk dijual kembali. Akuisisi properti pabrik dan peralatan. Sebagai besar, perusahaan menggunakan biaya historis sebagai dasar untuk menilai properti pabrik dan peralatan. Biaya historis mengukur kas dan harga secara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk penggunaan yang dimaksudkan. Perusahaan mengakui aset tetap ketika biaya perolehan aset dapat diukur secara modal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Misalnya, ketika Starbucks membeli pembuat kopi untuk operasinya. Biaya ini dilaporkan sebagai aset karena diukur dengan andal dan bermanfaat untuk masa mendatang. Namun ketika Starbucks melakukan perbaikan biasa dan pada mesin kopinya, Starbucks membebankan biaya ini karena periode utama yang diuntungkan hanyalah periode berjalan. Secara umum, perusahaan melaporkan biaya berikut sebagai bagian dari aset tetap. Yang pertama, harga pembelian, termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon dan potongan harga. Misalnya, British Airways menunjukkan bahwa pesawat dinyatakan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan setelah saling hapus dengan kredit manufaktur. Yang kedua, biaya yang dapat didistribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Misalnya, ketika Skansa membeli alat berat dari Caterpillar, Skansa mengkapitalisasi biaya pembelian termasuk biaya pengiriman.
Perusahaan menilai aset tetap pada periode berikutnya menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar atau revaluasi. Perusahaan dapat menerapkan metode biaya atau nilai wajar untuk semua item properti pabrik dan peralatan atau untuk satu kelas atau kelas properti pabrik dan peralatan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menilai tanah satu kelas aset setelah akuisisi dengan menggunakan metode akuntansi revaluasi dan pada saat yang sama menilai bangunan dan peralatannya berdasarkan biaya perolehan. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya lebih murah untuk digunakan karena biaya penilaian tidak diperlukan. Selain itu, metode revaluasi umumnya mengarah pada nilai aset yang lebih tinggi, yang berarti bahwa perusahaan melaporkan bahwa penjusutan yang lebih tinggi dan laba bersih yang lebih rendah. Biaya tanah. Semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan siap untuk digunakan dianggap sebagai biaya dari biaya tanah. Jadi ketika Aujen atau Ayan membeli tanah untuk membangun toko baru, biaya tanah biasanya mencakup 1. Harga pembelian, 2. Biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. 3. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tanah dalam kondisi untuk penggunaan yang dimaksudkan seperti grading, pengisian, pengeringan, dan pembersihan. 4. Asumsi dari setiap hak gada, hipotek, atau sitaan atas properti. Dan 5. Setiap perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tak terbatas. Sebagai contoh, ketika Ayan membeli tanah untuk tujuan membangun gedung, Ayan menganggap semua biaya yang dikeluarkan hingga penggalian untuk gedung baru sebagai biaya tanah, pembongkaran bangunan lama, pembersihan, pemenataan, dan penimbunan merupakan biaya tanah karena kegiatan ini diperlukan untuk mendapatkan tanah dalam kondisi sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Ayan memperlakukan setiap hasil dari penyiapan tanah untuk penggunaan yang dimaksudkan, seperti tanda terima sisa pembongkaran bangunan tua atau penjualan kayu yang dibuka, sebagai pengurangan harga tanah. Dalam beberapa kasus, ketika Ayan membeli tanah, Ayan mungkin menanggung kewajiban tertentu atas tanah tersebut, seperti pajak balik atau hak gadai. Dalam situasi seperti itu, biaya tanah adalah uang tunai yang dibayarkan untuk itu, ditambah sitaan. Dengan kata lain, jika harga beli dari tanah adalah 50 juta tunai, tetapi Ayan mengasumsikan pajak properti yang masih harus dibayar sebesar 5 juta dan hak gadai 10 juta, biaya tanahnya adalah 65 juta. Ayan juga mungkin memerlukan pelayanan khusus untuk perbaikan lokal seperti trotoar, lampu jalan, saluran pembuangan, dan sistem drainase. Ini harus membebankan biaya ini ke akun tanah karena sifatnya relatif permanen. Artinya setelah dipasang dipelihara oleh pemerintah setempat. Selain itu, Ayan harus membebankan biaya perbaikan permanen apapun yang dibuatnya seperti landscape ke tanah akun. Ini mencatat secara terpisah setiap perbaikan dengan kehidupan terbatas seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, dan tempat parkir ke akun perbaikan tanah. Biaya-biaya ini disebutkan selama taksiran umurnya. Secara umum, tanah adalah bagian dari properti, pabrik, dan peralatan. Namun, jika tujuan utama memperoleh dan memegang tanah adalah spekulatif, perusahaan lebih tepat mengklarifikasi tanah sebagai investasi. Jika sebuah perusahaan real estate memegang tanah untuk dijual kembali, ia harus mengklarifikasikan tanah tersebut sebagai persediaan. Dalam kasus di mana tanah dimiliki sebagai investasi, perlakuan akuntansi apa yang harus diberikan untuk pajak, asuransi, dan biaya langsung lainnya yang timbul selama memegang tanah. Banyak yang percaya bahwa biaya ini harus dikapitalisasi. Alasannya, mereka tidak menghasilkan pendapatan dari investasi saat ini. Perusahaan umumnya menggunakan pendekatan ini kecuali jika aset saat ini menghasilkan pendapatan seperti properti sewaan. Biaya bangunan. Biaya bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang berkaitan langsung dengan perolehan atau konstruksinya. Biaya ini meliputi 1. Bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terjadi selama konstruksi. Dan 2. Biaya operasional dan izin bangunan. Umumnya perusahaan mengontrak orang lain untuk membangun gedung mereka. Perusahaan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan dari penggalian hingga penyesuaian sebagai bagian dari biaya pembangunan. Jika perusahaan membeli tanah dengan bangunan lama di atasnya, maka biaya pembongkaran dikurangi nilai residunya adalah biaya yang telah menyiapkan tanah agar dapat digunakan sesuai tujuannya dan berkaitan dengan tanah tersebut daripada bangunan baru. Dengan kata lain, semua biaya untuk menyiapkan aset agar siap digunakan sesuai tujuannya adalah biaya aset tersebut. Oleh karena itu, setiap biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung untuk penyimpan bangunan agar siap digunakan tidak boleh kapitalisasi. Misalnya biaya awal seperti biaya promosi yang berkaitan dengan pembukaan gedung atau kerugian
kerugian operasional yang terjadi pada awal karena penjualan yang rendah, tidak boleh dikapitalisasi. Juga biaya administrasi umum, seperti biaya departemen keuangan, tidak boleh dialokasikan ke biaya gedung. Selanjutnya biaya peralatan yang dimaksud dengan peralatan dalam akuntansi meliputi perlengkapan pengiriman, perlengkapan kantor, mesin, perabotan, dan perlengkapan pabrik dan aktifat tetap semacam itu. Biaya aset tersebut termasuk harga pembelian, pengiriman, dan biaya penanganan yang timbul, asuransi peralatan selama dalam perjalanan, biaya fondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan uji coba. Biaya dengan demikian mencakup semua pengeluaran yang terjadi dalam memperoleh peralatan dan mempersiapkannya untuk digunakan. Aset yang dibangun sendiri, kadang-kadang perusahaan membangun aset mereka sendiri, menentukan biaya mesin tersebut, dan aset tetap lainnya bisa menjadi masalah. Tanpa harga beli atau harga kontrak, perusahaan harus mengalokasikan biaya dan pengelolaan sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Bahan dan tenaga kerja langsung yang digunakan dalam konstruksi tidak menimbulkan masalah. Perusahaan dapat melacak biaya ini secara langsung ke pekerjaan dan pesanan material yang terkait dengan aset tetap yang dibangun. Namun, pembebanan biaya produksi tidak langsung menimbulkan masalah khusus. Biaya tidak langsung ini yang disebut overhead atau beban, termasuk listrik, biaya hold, pemanasan, kemudian cahaya, asuransi, tadi panas heater, asuransi, pajak properti atas bangunan dan peralatan pabrik, tenaga kerja pengawasan pabrik, menyusun aset tetap, dan persediaan perusahaan dapat menangani overhead dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, tetapkan tidak ada overhead untuk biaya aset yang dibangun. Argumen utama untuk melakukan ini adalah bahwa overhead umumnya tidak tetap secara natural. Akibatnya pendekatan ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan memiliki biaya yang sama terlepas dari apakah itu membangun aset atau tidak. Karena itu, untuk membebankan biaya overhead ke peralatan biasanya akan mengurangi biaya saat ini. Akibatnya melebihkan pendapatan periode berjalan. Namun perusahaan akan membebankan biaya overhead variabel aset yang dibangun yang meningkat sebagai akibat dari konstruksi. Tetapkan sebagian dari semua overhead untuk proses konstruksi. Pendekatan ini yang disebut pendekatan penerapan biaya penuh, mengasumsikan bahwa biaya melekat pada semua produk dan aset yang diproduksi atau dibangun di bawah pendekatan ini. Perusahaan menetapkan sebagian dari semua overhead untuk proses konstruksi. Karena untuk produksi normal, pendukung mengatakan bahwa kegagalan untuk mengalokasikan biaya overhead mengecilkan biaya awal aset dan menghasilkan alokasi masa depan yang tidak akurat. Perusahaan harus menetapkan ke sebagian peralatan dari proyek atau menggunakan biaya terhubungan perusahaan. Karena banyaknya cara laporan ini masuk ke biaya lebih baik bagi masyarakat. Sebenarnya yang kedua, secara normal biasa jika overhead yang biasa dan kedua, perusahaan harus mencatat kerugian overhead sebagai kerugian di mana kapitalisasinya ini menghindari kapitalisasi aset lebih dari nilai wajarnya. Dalam situasi apapun, perusahaan tidak boleh mencatat keuntungan atas keuntungan sendiri. Next. Biaya pinjaman selama konstruksi. Tujuan pembelajaran 2. Membahas masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman. Akuntansi yang tepat untuk biaya pinjaman. 3. Telah menjadikan kontroversi lama. 3. Pendekatan telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan pembangunan properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, tidak memanfaatkan biaya pinjaman selama konstruksi. Dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Beberapa pendapatan bahwa sebuah perusahaan telah menggunakan pembiayaan ekuitas daripada utang tidak akan dikenakan biaya ini. Argumen utama yang menentang pendekatan ini adalah bahwa penggunaan uang tunai apapun sumbernya memiliki biaya bunga implisit yang terkait dan tidak boleh diabaikan. Yang kedua, membebankan konstruksi dengan semua biaya pinjaman, dana yang digunakan baik yang dapat
diidentifikasi atau tidak. Metode ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan baik dengan total uang tunai, hutang, atau ekuitas. Pendukungnya mengatakan bahwa semua biaya yang diperlukan untuk menyimpan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan termasuk biaya pinjaman adalah bagian dari biaya aset. Bunga, baik aktual yang diperhitungkan termasuk biaya pinjaman adalah bagian dari aset. Bunga, baik aktual atau perhitungan adalah biaya seperti halnya tenaga kerja dan bahan kritik utama dari pendekatan ini adalah bahwa menghitung biaya modal ekuitas adalah subjektif dan di luar kerangka sistem biaya historis. Yang ketiga, mengkapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang terjadi selama konstruksi. Pendekatan ini sebagian sesuai dengan logika pendekatan kedua bahwa bunga adalah biaya yang sama besarnya dengan biaya tenaga kerja dan material. Namun pendekatan ini hanya mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dikeluarkan melalui pembiayaan utang, artinya tidak mencoba untuk menentukan biaya pembiayaan ekuitas. Selain pendekatan ini, perusahaan yang menggunakan biaya utang akan memiliki aset dengan biaya lebih tinggi daripada perusahaan yang menggunakan pembiayaan ekuitas. Beberapa menganggap pendekatan ini tidak memuaskan karena mereka percaya biaya aset harus sama apakah dibiayai dengan uang tunai atau utang atau ekuitas. Ilustrasi 10.10 menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menambahkan biaya pinjaman jika ada ke biaya aset berdasarkan 3 pendekatan kapitalisasi. Ilustrasi 10.1 kapitalisasi biaya pinjaman IFRS membutuhkan pendekatan ketiga, mengkapitalisasi bunga aktual dengan modifikasi. Lihat konsep dasar. Metode ini mengikuti konsep bahwa biaya perolehan aset mencakup semua biaya termasuk biaya pinjaman yang terjadi untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan. Untuk penggunaan yang dimaksudkan, alasan pendekatan ini adalah bahwa selama konstruksi aset tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan harus menunda mengkapitalisasi biaya pinjaman. Setelah konstruksi selesai, perusahaan dapat memanfaatkan aset dalam operasinya. Pada titik ini, perusahaan harus melaporkan pinjaman sebagai beban dalam penentuan laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan harus membebankan setiap biaya pinjaman yang terjadi dalam pembelian aset yang siap untuk digunakan untuk sesuai tujuannya. Konsep yang mendasari tujuan dari kapitalisasi biaya pinjaman adalah untuk memperoleh ukuran biaya perolehan yang mencerminkan total investasi perusahaan dalam aset dan membebankan biaya tersebut ke periode masa depan yang diuntungkan. Untuk menerapkan pendekatan kapitalisasi untuk biaya pinjam, perusahaan mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, aset yang memenuhi syarat. Yang kedua, periode kapitalisasi. Yang ketiga, jumlah yang akan dikapitalisasi. Aset yang memenuhi syarat. Agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman, aset harus memerlukan jangka waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Sebuah perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada awal periode kapitalisasi dijelaskan di bagian berikutnya. Kapitalisasi berlanjut sampai perusahaan secara substansi menyiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan. Aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjam termasuk aset dalam konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan termasuk bangunan, pabrik, dan mesin besar, dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewa yang memerlukan periode waktu yang cukup lama diproduksi, misalnya kapal atau pengembangan real estate. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat dikapitalisasi. Yang pertama, aset yang sedang digunakan atau siap untuk digunakan. Yang kedua, persediaan yang diproduksi selama periode waktu yang singkat. Periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Ini dimulai dengan adanya 3 kondisi. Yang pertama, mengeluarkan untuk aset sedang terjadi. Yang kedua, aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai tujuan sedang berlangsung. Yang ketiga, biaya pinjam sedang terjadi. Kapitalisasi berlanjut selama 3 kondisi ini. Ada periode kapitalisasi berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan
siap untuk digunakan sesuai tujuannya. Jumlah yang dikapitalisasi, jumlah biaya pinjaman yang akan dikapitalisasi bervariasi tergantung pada apakah ada utang khusus yang telah dikeluarkan untuk mendanai proyek atau apakah proyek tersebut didanai dari kewajiban utang umum perusahaan. Ketika proyek didanai oleh utang tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode kapitalisasi yang diimbangi dengan pendapatan investasi atas investasi, sementara dana yang tersedia dari pinjaman. Untuk mengilustrasikan masalah yang terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman yang didanai oleh utang tertentu, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021, Shala Company mengontrak River Construction untuk membangun gedung seharga $1.400.000 di atas tanah seharga $100.000. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi pada tahun 2022. River Construction menyelesaikan bangunan, siap untuk ditempati pada tanggal 31 Desember 2022. Shala memiliki wasa 15% 3 tahun, $1.500.000 untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung. Tertanggal 31 Desember 2021 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember selama tahun 2021 sebagai dari hasil pinjaman yang belum dikeluarkan dalam proyek yang diinvestasi dan menghasilkan pendapatan bunga $60.000. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 Januari dan selesai pada tanggal 31 Desember, sehingga periode kapitalisasi adalah tahun penuh 2022. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk tahun 2022 adalah dihitung, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 10.2. Inilah ilustrasi 10.2 total biaya pinjaman. Shala membuat entry berikut selama tahun berjalan. Ketika proyek didanai oleh utang umum, beberapa perhitungan dan langkah tambahan disertakan dalam prosesnya. Sebagai ilustrasi, asumsikan fakta yang sama sebagai ilustrasi sebelumnya. Tetapi alih-alih utang tertentu, proyek didanai oleh utang umum perusahaan. Asumsikan bahwa Shala memiliki dua kewajiban utang tersebut yang belum diselesaikan pada tahun 2022 banding 10%, $1 juta, wasa bayar 5 tahun pada tanggal 31 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Obligasi 12%, $1.500.000, 10 tahun yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Ketika sebuah proyek didanai oleh utang umum, perusahaan perlu menentukan nilai tercatat rata-rata proyek selama proyek tersebut. Ini dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 10.3. Ilustrasi 10.3, perhitungan rata-rata jumlah tercatat. Jumlah kedua yang diperlukan ketika biaya pinjaman dari hutang umum digunakan dan ada lebih dari satu kewajiban hutang umum adalah biaya pinjaman rata-rata tertimbang. Jumlah ini disebut tingkat kapitalisasi dengan dihitung sebagai berikut. Dengan menggabungkan dua jumlah ini, jumlah biaya pinjaman yang tersedia untuk kapitalisasi sekarang dihitung sebagai berikut. Langkah terakhir ketika biaya peminjaman utang umum digunakan adalah menerapkan batasan bahwa jumlah yang dikapitalisasi tidak dapat melebihi biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode tersebut. Pada tahun 2022, total biaya pinjaman adalah $280 atau $1 juta dikali 10 ditambah $1.500 dikali 12. Jumlah yang dikapitalisasi akan lebih rendah dari yang sebenarnya atau jumlah yang dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat rata-rata dengan tingkat kapitalisasi. Dalam hal ini, Shala akan memanfaatkan $91.840. Semua entry lain yang disajikan di atas akan sama kecuali dengan entry bunga pada tanggal 31 Desember, yaitu sebagai berikut. Kemungkinan terakhir adalah bahwa proyek tersebut didanai oleh campuran utang khusus dan utang umum. Untuk mengilustrasikan kasus ini, asumsikan bahwa Shala memiliki utang berikut pada tahun 2022. Utang konstruksi khusus. Yang pertama itu 15%, $750 WSL 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan konstruksi bangunan. Pada tanggal 31 Desember 2021 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Dana menganggur dari pinjaman yang diinvestasikan pada awal 2022 dan menghasilkan $40 dalam pendapatan investasi.
Utang lain-lainnya itu yang pertama 10% $500 wajib bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Yang kedua itu ada 12% $1.500 obligasi 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2017 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Dalam hal ini pengeluaran tersebut pertama-tama dialokasikan untuk utang tertentu sejauh mungkin. Kemudian sisa pengeluaran dialokasikan untuk utang umum seperti pada gambar 10.4. Lihat 10.4 alokasi pengeluaran. Biaya pinjaman utang khusus untuk proyek ini adalah $72.500 berdasarkan biaya pinjaman $12.500 yaitu $1.500.000 dikali 0,5 dikurangi pendapatan investasi $40.000. Tingkat kapitalisasi pada utang umum adalah 11,5% atau 10 dikali $500 dikali $2 juta ditambah 12 dikali $150 ditambah $2 juta. Hal ini menghasilkan potensi jumlah biaya pinjaman yang kapitalisasi sebesar $23 atau $200 dikali 0,115. Karena jumlah ini lebih rendah dari biaya pinjaman aktual dari hutang umum sebesar $230 atau $500 dikali 10 ditambah $1.500.000 dikali 12. $23 akan dikapitalisasi dalam pinjaman umum. Jumlah total tersebut akan dikapitalisasi ditunjukkan dalam ilustrasi 10.5. Interest cost from specific debt di angka $112.500, investment income from specific debt fund $40.000, interest cost from general debt $23.000, akhirnya total borrowing cost capitalized for 2022 $95.500. Ilustrasi 10.5 berdasarkan biaya pinjaman pada tanggal 31 Desember entry berikut akan dibuat. Desember 31 building capitalized borrowing cost $112.500 ditambah $23.000 menjadi $135.500. Interest expense $230.000 dikurangi $23.000 menjadi $207.000. Cash $112.500 ditambah $230.000 menjadi $342.500. Kemudian cash $40.000 pada building capitalized borrowing cost $40.000. Pengungkapan untuk setiap periode entitas akan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut dan tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Ilustrasi 10.6 memberikan contoh dari laporan keuangan Royal Dutch Shell, GBR, dan NLD. Royal Dutch Shell 6. Interest expense 2018, 2017, dan 2016. Interest incurred and similar charge. Kemudian ada less interest capitalized, kemudian ada other net losses on fair value hedges of debt. Kemudian ada accretion expense, kemudian di total di 2018 itu di angkanya 3.550, 2017 3.448, di 2016 2.733. Kemudian totalnya akhirnya di 2018 3.745, 2017 4.042, kemudian 2016 itu 3.303. The rate applied in determining the amount of interest capitalized in 2018 was 4%, 2017 3%, 2016 3%. Ilustrasi 10.6 borrowing cost disclosure. Penilaian properti pabrik dan peralatan. Tujuan pembelajaran 3, jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian aset pabrik. Seperti aset lainnya, perusahaan harus mencatat properti pabrik dan peralatan pada nilai wajar dari apa yang mereka berikan atau pada nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas, namun proses akuisisi aset terkadang menghamburkan nilai wajar. Misalnya, jika sebuah perusahaan membeli tanah dan bangunan bersama-sama dengan satu harga, bagaimana cara menentukan nilai terpisah untuk nilai dan bangunan? Kami memeriksa jenis masalah akuntansi di bagian berikut. Diskon tunai. Ketika sebuah perusahaan membeli aset pabrik yang dikenakan diskon tunai untuk pembayaran segera,
Bagaimana seharusnya melaporkan diskon? Jika mengambil diskon, perusahaan harus mempertimbangkan diskon sebagai pengurangan harga pembelian aset. Ada dua sudut pandang tentang pernyataan ini. Salah satu pendekatan mempertimbangkan diskon apabila diambil atau tidak sebagai pembelian aset. Alasan untuk ini pertanyaannya adalah biaya dari aset adalah kas atau harga aset. Selain itu, beberapa berpendapat bahwa ketentuan diskon tunai sangat menarik sehingga harga dolar mengambil mereka menunjukkan salah manajemen atau inefisiensi. Sehubungan dengan pendekatan kedua, kerugian terdapat bahwa kegagalan untuk mengambil diskon tidak harus selalu dianggap sebagai kerugian. Persyaratannya mungkin tidak menguntungkan atau mungkin tidak bijaksana bagi perusahaan untuk mengambil diskon saat ini. Perusahaan lebih memilih metode sebelumnya. Untuk tujuan pekerjaan rumah, perlakuan diskon apakah diambil atau tidak sebagai pengurangi biaya aset. Kontrak pembayaran ditangguhkan. Perusahaan sering membeli aset pabrik dengan kontrak kredit jangka panjang, menggunakan wesel, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Untuk mencapaikan biaya dengan benar, perusahaan memperhitungkan aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang pada nilai kini. Dari imbalan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang kontrak pada tinggal transaksi. Ketika tidak ada tingkat bunga yang dinyatakan atau tidak tingkat yang ditentukan tidak masuk akal, perusahaan memperhitungkan tingkat bunga yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memperkirakan tingkat bunga yang akan dinegosiasikan oleh pembeli dan penjual secara wajar dalam transaksi peminjaman yang serupa. Dalam menghitung tingkat bunga, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti peringkat kredit pinjaman, jumlah dan tanggal jatuh tempo wesel, dan tingkat bunga yang berlaku. Perusahaan menggunakan harga pertukaran nilai dari aset yang berolah jika dapat ditetapkan sebagai dasar untuk mencatat aset tersebut. Pembelian Lamson. Tantangan umum untuk menilai aset tetap muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset dengan harga lump sum tunggal. Ketika ini terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset diberikan nilai wajar relatifnya. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi dalam proporsi langsung dengan nilai wajar. Ini adalah prinsip yang sama yang diterapkan perusahaan untuk mengalokasikan biaya langsung di antara item persediaan yang berbeda. Ketika tidak ada tingkat bunga yang dinyatakan atau jika tingkat yang ditentukan tidak masuk akal, perusahaan memperhitungkan tingkat bunga sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memperkirakan tingkat bunga yang akan dinegosiasikan oleh pembeli dan penjual dan tanggal jatuh tempo wesel dan tingkat bunga yang berlaku. Perusahaan menggunakan harga pertukaran nilai aset yang diperoleh jika dapat ditentukan sebagai dasar untuk mencatat aset tersebut. Penerbitan saham. Ketika perusahaan memperoleh properti dengan menerbitkan sekuritas seperti saham biasa, nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dari saham tersebut gagal untuk mengukur biaya properti dengan tepat. Jika perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi wajar dan biaya properti yang diperoleh. Saham adalah ukuran yang baik dari harga setara tunai saat ini. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar saham biasa yang dipertukarkan berdasarkan harga pasar, perusahaan dapat memperkirakan nilai wajar seperti properti itu, kemudian menggunakan nilai properti sebagai dasar pencatatan aset dan penerbitan saham biasa. Pertukaran aset non-moneter. Akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset moneter seperti properti, pabrik, peralatan masih kontroversi. Beberapa pendapat bahwa perusahaan harus memperhitungkan jenis pertukaran ini berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, dengan keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain percaya bahwa harus memperhitungkan pertukaran berdasarkan jumlah tercatat nilai buku dari aset yang diserahkan tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain menyukai pendekatan ini, yang mengakui kerugian dalam semua kasus tetapi meneguhkan keuntungan dalam situasi khusus. Biasanya perusahaan memperhitungkan pertukaran aset non-moneter berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan harus segera mengakui keuntungan atau kerugian di bursa. Alasan untuk pengakuan segera adalah
bahwa sebagian besar transaksi memiliki substansi komersial dan oleh karena itu keuntungan dan kerugian harus diakui. Arti zat komersial seperti ditunjukkan di atas, nilai wajar adalah dasar untuk mengukur aset yang diperoleh dalam pertukaran non-moneter jika transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah dengan akibat dari transaksi. Artinya, jika posisi ekonomi kedua belah pihak berubah, maka transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Sebagai contoh, Andrew menukar beberapa peralatan dengan tanah yang dikuasai oleh Roddick. Kemudian dan jumlah arus kas timbul untuk tanah tersebut akan berbeda secara signifikan dan arus kas yang timbul di peralatan tersebut. Akibatnya, baik Andrew dan Roddick berada dalam posisi ekonomi yang berbeda. Karena itu, pertukaran tersebut memiliki substansi komersial dan perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut dari pertukaran tersebut. Sebagai contoh, Andrea menukar beberapa peralatannya dengan tanah yang dikuasai oleh Roddick. Kemungkinan waktu dan jumlah kas yang timbul untuk tanah tersebut akan berbeda secara signifikan dari arus kas yang timbul dari peralatan tersebut. Akibatnya, baik Andrew dan Roddick berada dalam posisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pertukaran tersebut memiliki substansi komersial dan perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian dari pertukaran tersebut. Sebagai contoh, katakanlah masa manfaat yang diterima secara signifikan lebih lama dari pada truk diserahkan. Arus kas untuk truk dapat berbeda secara signifikan. Akibatnya, transaksi tersebut memiliki substansi komersial dan perusahaan harus menggunakan nilai wajar sebagai dasar untuk mengukur aset yang diterima di bursa. Namun, dimungkinkan untuk menukar aset serupa tetapi tidak memiliki signifikan berbeda arus kas. Artinya, perusahaan berada dalam posisi ekonomi yang sama dengan sebelum pertukaran. Dalam hal ini, perusahaan umumnya menangguhkan keuntungan dan kerugian di bursa, seperti yang akan kita lihat dengan contoh berikut. Penggunaan nilai wajar umumnya menghasilkan pengakuan keuntungan dan kerugian pada aset pertukaran. Akibatnya, perusahaan harus menentukan apakah transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Untuk membuat ini, penentuan mereka harus hati-hati mengevaluasi karakteristik arus kas dari aset yang dipertukarkan. Situasi rugi pertukaran memiliki substansi komersial. Ketika perusahaan menukar aset non-moneter dan mengakibatkan kerugian, perusahaan mengakui kerugian jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial. Alasannya, perusahaan tidak boleh memiliki nilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan lebih-lebihkan. Mengapa pemrosesan informasi tidak menggunakan pengisian tukar tambah atau nilai buku aset lama sebagai dasar untuk pelorotan baru? Perusahaan tidak menggunakan trade-in allowance karena termasuk kelonggaran harga, serupa dengan potongan harga. Beberapa individu membayar harga daftar untuk mobil baru atau peralatan baru lainnya. Dealer seperti George sering menaikkan tunjangan tukar tambah pada mobil bekas. Tidak memiliki substansi komersial. Kami sekarang berasumsi bahwa pertukaran perusahaan transportasi antar negara tidak memiliki substansi komersial. Artinya, posisi ekonomi interstate tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari pertukaran ini. Dalam hal ini, interstate menangguhkan perolehannya. Perusahaan mengungkapkan dalam laporan keuangan mereka pertukaran non-moneter selama satu periode. Pengungkapan tersebut menunjukkan sifat transaksi, metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan, dan keuntungan atau kerugian yang diakui bursa. Hibah pemerintah. Banyak pemerintah menerima hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu atau masa depan dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Misalnya, InBev menerima hibah pemerintah terkait dengan insentif fiskal yang diberikan pada negara-negara bagian Brazil tertentu. Berdasarkan operasi perusahaan dan investasi di negara bagian ini, Danisco mencatat bahwa mereka menerima hibah pemerintah untuk hal-hal seperti penelitian, pengembangan, dan tunjangan dan investasi karbon dioksida atau CO2. Dengan kata lain, hibah pemerintah seringkali berupa beberapa jenis aset seperti uang tunai, surat berharga, properti, pabrik, dan peralatan atau penggunaan fasilitas yang diberikan sebagai subsidi kepada perusahaan. Hibah pemerintah juga terjadi ketika utang diampuni atau pinjaman diberikan kepada perusahaan dengan tingkat bunga di bawah pasar.
Masalah akuntansi utama dengan hibah pemerintah adalah untuk menentukan metode akuntansi yang tepat untuk transfer ini pada kait perusahaan. Hibah pemerintah yang terjadi ketika utang diampuni atau pinjaman diberikan kepada perusahaan dengan tingkat bunga di bawah pasar. Masalah akuntansi utama dengan hibah pemerintah adalah untuk menentukan metode akuntansi yang tepat untuk transfer ini pada pembukuan perusahaan dan bagaimana mereka harus disajikan dalam laporan keuangan. Pendekatan akuntansi ketika perusahaan memperoleh aset seperti properti, pabrik, dan peralatan melalui hibah pemerintah, konsep biaya yang ketat menyatakan bahwa penilaian aset harus nol. Namun penyimpangan dari prinsip biaya historis tampaknya dibenarkan karena satu-satunya biaya yang dikeluarkan atau biaya umum dan pengeluaran lain yang relatif kecil. Bukan merupakan hal dasar akuntansi yang wajar untuk aset yang diperoleh. Tidak mencatat apapun berarti mengabaikan realitas ekonomi dari peningkatan kekayaan dan aset. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan menggunakan nilai wajar aset untuk menetapkan nilai pada buku. Dua pendekatan disarankan, pendekatan modal atau ekuitas dan pendekatan pendapatan. Pendukung pendekatan ekuitas percaya bahwa kredit harus langsung masuk ke ekuitas karena seringkali tidak ada pembayaran kembali dari hibah yang diharapkan. Selain itu, hibah ini merupakan insentif oleh pemerintah. Hibah tersebut tidak diperoleh sebagai bagian dari operasi normal dan tidak boleh mengimbangi biaya operasi pada laporan laba rugi. Pendukung pendekatan tidak setuju, mereka percaya bahwa kredit harus dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Hibah pemerintah tidak boleh langsung ke ekuitas karena pemerintah bukan pemegang saham. Selain itu, sebagian besar hibah pemerintah memiliki persyaratan yang mungkin mempengaruhi pengeluaran di masa depan. Oleh karena itu, mereka harus dilaporkan sebagai pendapatan hibah atau pendapatan hibah yang ditangguhkan dan dicocokkan dengan biaya terkait yang akan terjadi di masa depan sebagai akibat dari hibah tersebut. IFRS membutuhkan pendapatan. Aturan umumnya adalah bahwa hibah harus diakui dalam pendapatan dengan dasar sistematis yang mencocokkannya dengan biaya yang dimaksudkan untuk dikompensasikan. Ini dicapai dalam salah satu dari dua cara untuk aset seperti properti, pabrik, dan peralatan. Satu, mencatat hibah sebagai pendapatan hibah yang ditangguhkan yang diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama masa manfaat aset, atau mengurangi hibah dari nilai tercatat aset yang diterima dari hibah. Dalam hal ini, hibah diakui dalam pendapatan sebagai pengurang beban penyusutan. Hibah pemerintah. Hibah pemerintah adalah transfer non-hibah balik moneter atau non-moneter aset dari pemerintah kepada grup kecuali penyertaan modal dari pemerintah dalam kapasitas sebagai investor dalam grup. Hibah pemerintah diakui jika terdapat keyakinan memadai bahwa hibah akan diterima dan bahwa grup akan mematuhi persyaratan memberikan hibah. Jika hibah pemerintah dalam bentuk transfer aset moneter, itu diukur pada jumlah yang diterima atau piutang. Jika hibah pemerintah berupa pengalihan aset non-moneter, maka hibah tersebut diukur pada nilai wajar. Hibah pemerintah yang berkaitan dengan aset adalah hibah yang syarat utamanya adalah grup yang memenuhi syarat itu harus membeli, membangun, dan mengakuisisi aset jangka panjang. Hibah pemerintah akan berkaitan dengan pendapatan adalah hibah selain yang berhubungan dengan aset. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset awalnya sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi ke laba rugi dengan cara yang wajar sistematis dalam masa manfaat aset yang relevan. Sebuah hibah itu mengkompensasi grup atas biaya atau kerugian yang akan terjadi di masa depan. Adalah awalnya diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diakui dalam laba rugi yang dilepaskan ke biaya relevan pada periode di mana beban atau kerugian tersebut diakui. Hibah yang mengkompensasikan grup atau beban kerugian yang telah terjadi diakui dalam laba rugi atau segera dilepaskan ke biaya terkait. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset dikurangkan dari nilai tercatat aset diakui dalam pendapatan selama umur masa disesuaikan sebagai pengurangan beban penyusutan. Hibah pemerintah yang mengkompensasi beban grup diakui sebagai pendapatan operasional lainnya pada periode yang sama dengan beban itu sendiri. Biaya setelah akuisisi. Tujuan pembelajaran 4, jelaskan kelakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Setelah memasang aset pabrik dan menyiapkannya untuk digunakan, perusahaan mengeluarkan kisah dari perbaikan biasa hingga perbaikan signifikan. Masalah utama adalah mengalokasikan biaya ini ke periode waktu yang tepat. Dalam menentukan biaya, bagaimana biaya harus disesuaikan setelah akuisisi, perusahaan
mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti pabrikan. Artinya, mereka mengakui biaya setelah akuisisi sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Bukti manfaat ekonomi masa depan akan meningkatkan masa manfaat, kuantitas produk yang dihasilkan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Umumnya perusahaan mengeluarkan 4 jenis pengeluaran utama relatif terhadap aset yang ada. Jenis pengeluaran tambahan: 1, menambahkan atau memperluas aset yang ada. 2, perbaikan dan penggantian aset yang lebih baik atau serupa dengan aset yang sudah ada. 3, penanaman ulang dan reorganisasi, perpindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. 4, perbaikan pengeluaran yang memelihara aset dalam kondisi beroperasi. Perubahan seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Menurut definisi, perusahaan kapitalisasi setiap perubahan aset pabrik karena aset baru dibuat, misalnya penambahan sayap ke rumah sakit atau sistem pendingin udara ke kantor meningkat potensi pelayanan fasilitas itu. Perusahaan harus mengkapitalisasi pengeluaran tersebut dan mencatatnya di periode mendatang ketika pendapatan diakui. Salah satu masalah yang muncul di bidang ini adalah akuntansi untuk setiap perubahan yang terkait dalam struktur yang ada sebagai akibat dari penambahan. Pada niat awal, jika perusahaan telah mengantisipasi pembangunan tambahan di kemudian hari, maka biaya pemindahan ini adalah biaya penambahan yang cepat. Tapi jika perusahaan tidak mengantisipasi pengembangan ini, maka perusahaan harus melaporkan penghapusan sebagai kerugian pada periode berjalan yang benar berdasarkan perencanaan yang tidak efisien. Secara konseptual, perusahaan harus menghapus biaya tembok lama dan penyusutan kerugian ini kemudian harus menambahkan tembok baru ke biaya bangunan. Dalam situasi ini terkadang tidak praktis untuk menentukan jumlah catat yang wajar untuk dinding lama. Oleh karena itu, perusahaan mengasumsi aset lama memiliki nilai catat 0 dan nilai menambahkan biaya penggantian ke biaya keseluruhan. Perbaikan dan penggantian: perusahaan mengganti satu aset dengan aset lainnya melalui perbaikan dan penggantian. Peningkatan perbaikan adalah substitusi aset yang lebih baik untuk yang saat ini digunakan, misalnya lantai beton untuk lantai kayu. Penggantian ini di sisi lain adalah penggantian aset serupa. Seringkali perbaikan dan penggantian dihasilkan dari kebijakan umum untuk memodifikasi dan merehabilitasi bangunan dan peralatan yang lebih tua. Masalahnya adalah pembedaan jenis pengeluaran ini dan perbaikan normal. Jika pengeluaran meningkatkan potensi layanan masa depan dari aset, perusahaan harus memanfaatkan. Perusahaan hanya harus menghapus biaya aset lama dan penyusutan terkait dengan mengakui kerugian jika ada, kemudian harus menambahkan biaya aset pengganti baru. Sebagai ilustrasi, enterprise memutuskan untuk mengganti pipa di sistem perpipaannya. Seorang tukang layar menyarankan agar menggunakan pipa plastik sebagai pengganti pipa besi cor. Pipa tembaga, pipa dan pipa memiliki nilai buku 15.000, biaya 150.000 dikurangi akumulasi penyusutan 135.000 dan nilai 1.000. Sistem penampung plastik berharga 125.000 jika Indrex membayar 124.000 untuk tabung baru adalah sebuah penukar tabung lama itu membuat entry sebagai berikut. Salah satu masalah dalam substansi ataupun masalah menghitung biaya dan akumulasi penyusutan aset lama, untungnya IFRS mengharuskan setiap komponen aset yang signifikan untuk diidentifikasi dan dasar penyusutan disusutkan secara terpisah. Pendekatan ini disebut sebagai akuntansi penyusutan komponen. Sebagai ilustrasi, Harrowan Ltd memiliki traktor dengan beli dengan harga 50.000. Berikut dicantumkan komponen individual traktor dan masa pakai masing-masing komponen. Semua nilai residu adalah 0. Perusahaan harus menyimpan catatan akuntansi berdasarkan komponen aset. Jika perusahaan tidak memiliki informasi hal ini, metode ini estimasi mungkin dapat memberikan jawaban yang masuk akal. Penataan ulang dan reorganisasi: seperti yang disebutkan sebelumnya, perusahaan mungkin dikenakan biaya peralatan ulang atau berorganisasi untuk beberapa asetnya. Pertanyaannya adalah apakah biaya yang dikeluarkan dalam penataan atau
penataan ulang atau organisasi yang dikapitalisasi atau dibebankan IFRS menunjukkan bahwa pengakuan biaya dihentikan setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi. Sesaat ini mau dimaksudkan oleh manajemen akibatnya biaya reorganisasi atau penataan ulang properti pabrik dan peralatan yang ada tidak dikapitalisasi tapi dibebankan pada aset terjadinya. Perbaikan, yaitu ada perbaikan biasa. Sebuah perusahaan membuat perbaikan biasa untuk menjaga aset tetap dalam kondisi operasi. Ini membebankan perbaikan biasa ke akun beban pada periode terjadinya atas dasar bahwa itu adalah periode utama yang diuntungkan. Biaya perawatan terjadi secara berkala meliputi pergantian suku cadang minor, pelumasan dan penyedotan peralatan, pengecatan ulang, dan pembersihan. Sebuah perusahaan memperlakukan ini sebagai biaya operasional biasa. Seringkali sulit untuk membedakan perbaikan dari perbaikan atau penggantian. Pertimbangan utama adalah apakah pengeluaran tersebut menguntungkan lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Jika perbaikan besar seperti perbaikan terjadi beberapa periode akan menguntungkan. Sebuah perusahaan umumnya harus menangani biaya ini sebagai perbaikan atau penggantian. Perbaikan besar. Beberapa perusahaan seperti maskapai penerbangan Ryanair dan Lufthansa atau perusahaan pelayaran seperti AP Moller, Maersk, dan CGM Group memiliki biaya perbaikan yang cukup besar terkait dengan pesawat atau kapal mereka. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Shipway baru saja membeli kapal baru untuk 200 juta. Masa manfaat kapal itu adalah 20 tahun, tetapi setiap 4 tahun harus di-dockering dan dilakukan perombakan besar-besaran. Diperkirakan bahwa perbaikan akan menilai biaya 4 juta. 4 juta harus dicatat sebagai komponen terpisah dari biaya kapal dan disesuaikan selama 4 tahun. Pada saat perombakan besar-besaran, biaya penyesuaian terkait sampai saat ini harus dihilangkan dan diganti dengan biaya baru yang dikeluarkan untuk perombakan tersebut. Ringkasan biaya akuisisi ilustrasi berikut adalah yaitu merangkum perlakuan akuntansi untuk berbagai biaya yang terjadi setelah perolehan aset yang dikapitalisasi. Disposisi properti pabrik dan peralatan. Tujuan pembelajaran 5. Menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pelepasan properti pabrik dan peralatan. Sebuah perusahaan seperti Nokia dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau membuang mereka melalui penjualan pertukaran, konversi paksa, atau pengabaian. Terlepas dari jenis pelepasan, penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal pelepasan. Kemudian Nokia harus menghapus semua akun yang terkait dengan aset yang dihentikan. Umumnya buku nilai aset pabrik tertentu tidak sama dengan pelepasannya. Akibatnya keuntungan atau kerugian berkembang. Alasannya penyusutan adalah perkiraan alokasi biaya dan bukan sebuah nilai penilaian. Keuntungan atau kerugian benar-benar koreksi laba bersih untuk tahun-tahun selama Nokia menggunakan aset tersebut. Nokia harus melaporkan keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap dalam laporan laba logi. Surat pernyataan berdasarkan hal-hal lain dari kegiatan usaha biasa. Namun jika Nokia menjual, mengabaikan, memisahkan, atau dengan cara lain membuang operasi dari komponen bisnis, maka harus melaporkan hasilnya secara terpisah dalam bagian operasi yang dihentikan dengan laporan laba rugi seperti yang dibahas dalam bab 4. Nokia harus melaporkan setiap keuntungan atau kerugian dari pelepasan komponen bisnis dengan hasil terkait dari operasi yang dihentikan. Penjualan aset pabrik. Perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal terakhir jurnal penyusutan dan tanggal penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Barat Group mencatat penyusutan pada mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun pada tingkat 1.200 euro per tahun. Jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, baru mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai berikut. Konversi tidak sukarela. Terkadang pelayanan aset dihentikan melalui beberapa jenis tindakan paksa, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau jenis hukuman. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memulihkan semua atau sebagian dari jumlah yang hilang melalui kontrak asuransi atau pemberian dari instansi pemerintah. Akuntansi yang tepat untuk peristiwa ini adalah dicapai dalam 2 tahap. Pertama, kerugian yang terkait
kerugian yang terkait dengan yang tidak disengaja, konversi yang dicatat. Kemudian biasanya di kemudian hari setelah jumlah telah ditetapkan perusahaan catat akan dihasilkan pemiliknya. Aset kontingensi yang dilarang oleh IFRS sebagai ilustrasi, Camel Transport memiliki pabrik Camel Transport memiliki pabrik yang berlokasi di perusahaan properti yang terdiri langsung di jalur Tornado. Akibat puting beliung tersebut yang terjadi pada 16 Mei 2020, pabrik itu hancur total. Bentar adalah next. Latihan soal chapter 9. S9.2 LCNRV. Perusahaan juga menggunakan metode LCNRV pada item individual dasar dalam menentukan harga barang persediaannya. Persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari produk D, E, F, G, H, dan I. Data per unit yang relevan untuk produk ini muncul di bawah. Item D, E, F, G, H, I, estimated selling price, cost to complete, selling cost. Instruksinya dengan menggunakan aturan LCNRV, tentukan nilai unit yang tepat untuk laporan posisi keuangan tujuan pelaporan pada tanggal 31 Desember 2022 untuk setiap item persediaan yang di atas. Next. Jawabannya, item D, F, G, H, I untuk estimate selling price. Kemudian untuk cost to complete ada selling cost. Kemudian NRV-nya yaitu estimate selling price dikurangi cost to complete dikurangi selling cost. Kemudian akan didapatkan cost-nya, kemudian akan didapatkan juga lower cost of NRV-nya. Demikian X. S9.10 metode nilai penjualan relatif standalone selama tahun 2022. Comfort Furniture membeli satu gerbong kursi rotan dengan menjual kursi ke Comfort seharga 60.000 pound sterling karena menghentikan operasi manufaktur dan ingin membuang seluruh stoknya. 3 jenis kursi termasuk dalam muatan mobil. Ketiga jenis dan perkiraan harga jual masing-masing tercantum di bawah ini. Ada tipe lawn chair, armchair, kemudian start chair. Number of chair-nya 400, 300, dan 800. Estimate selling price-nya masing-masing di 90, 80, kemudian 50. Selama tahun 2022, Comfort menjual 200 kursi santai atau lawn chair, kemudian 100 kursi berlengan atau armchair, kemudian 120 kursi lurus. Instruksinya, berapa jumlah laba kotor yang direalisasikan selama tahun 2022
Berapakah jumlah persediaan kursi lurus yang tidak terjual pada tanggal 31 Desember 2022? Ini jawabannya. Tipe loncat, kemudian number of unit selling price sudah dimasukkan, kemudian COGS ya di sini untuk launcher yaitu 1.800, 4.800 untuk launcher, kemudian 3.600 untuk structure. Gross profit sales dikurangi COGS yaitu 1.200, 3.200 serta 2.400. Closing inventory per unit, closing inventory unit untuk launcher 200, untuk armchair 200, untuk structure 680. Value of closing inventory cost per unit yaitu 10.800, 9.600, dan 20.400. Kemudian di sini ada estimated total sales untuk launcher itu 36.000, untuk armchair itu 24.000, untuk structure itu 40.000. Untuk total sales persen yaitu launchernya 36%, kemudian disusul 24% untuk armchair dan 40% untuk structure. Cost per unitnya 54, 48, dan 30. Next. 9.18. Abang saya aja, Kak. 9.18 LO3 metode laba kotor. Solver Company mengganti 3 link utama barang dagangan dengan tingkat laba kotor atas biaya yang bervariabel ini. Pada tanggal 18, kebakaran menghanguskan kantor gudang kayu dan sebagian besar kayu yang ditumpuk di halaman. Instruksinya, kirimkan perolehan jumlah inventaris Anda segera sebelum kebakaran. Jawabannya, inventory pada cost pada lumber itu 250.000, pada millwork 90.000, pada hardware 45.000. Purchase itu pada lumber 1.500.000, pada millwork 375.000, pada hardware 160.000. Cost of goods sold available 1.750.000, pada millwork 465.000, pada hardware 205.000. Deduct cost of goods sold 1.664.000, pada millwork 410.000, pada hardware 150.000. Inventory pada lumber 56.000, pada millwork 56.000, pada hardware 55.000, guys. Sorry di mute. P9.3. Melon Company determine its ending inventory at cost and at SCNRV at December 31, 2020, December 31. Instruksinya, prepare the journal entries required at December 31, 2023 and at December 31, 2024, assuming that a perpetual inventory system and the cost
of goods sold method of adjusting to LC and RV are used. Yang kedua, prepare the journal entries required at December 31, 2023 and at December 31, 2024, assuming that a perpetual inventory is recorded at cost and reduced to LC and RV using the loss method. Yang pertama itu jawabannya perusahaan mencatat persediaan mengikuti prinsip biaya historis menggunakan salah satu identifikasi biaya rata-rata FIFO atau LIFO. Ketika perusahaan membeli persediaan, mereka mengharapkan realisasi dari penjualan menjadi lebih tinggi dari biaya aslinya. Namun terkadang ini tidak mungkin karena penurunan harga, perubahan perilaku pembelian pelanggan, dan lain-lain. Kemampuan pendapatan yang diharapkan dari persediaan kurang dari biaya perusahaan beralih dari biaya historis ke lebih rendah dari biaya atau netralisasi bersih, seperti yang disarankan oleh konsep perusahaan memilih lebih rendah antara biaya NRV, seperti halnya metode penilaian persediaan. Selalu ada efek pendapatan ketika NRV kurang dari biaya perusahaan melaporkan keuangan. Kerugian ini dapat dimasukkan dalam harga pokok penjualan, yang itu sebagai berikut. COGS 68.000 di debit pada inventory, 68.000 di kredit. Lalu selanjutnya di Desember 31, 2019, COGS 75.000 di debit pada inventory, 75.000 di kredit. Yang B jawabannya loss due to decline of inventory to NRV, 68.000 di debit pada allowance to reduce inventory to NRV, 68.000 di kredit. Selanjutnya Desember 31, 2019, loss due to decline of inventory 7.000, allowance to reduce of inventory to NRV 7.000. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, tadi kayak dapat tawa banget. Kayak kata-kata yang gimana.